Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozak dengan NIM 7211417110 untuk memenuhi tugas mata kuliah audit pengolahan data elektronik. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan dan pemeliharaan sistem SDLC yang kedua. Subbab yang saya ambil mengenai evaluasi pemilihan sistem tahap keempat. Perlu diketahui definisi dari evaluasi pemeliharaan sistem adalah proses optimalisasi yang bertujuan mengidentifikasi sistem terbaik. Pada tahapan ini, seorang manajer atau pimpinan perusahaan akan melakukan analisis atau perhitungan yang merinci kira-kira nantinya sistem yang seperti apa yang baik diterapkan di perusahaan. Pada tahapan ini tentunya akan menjadi tahapan yang sangat krusial atau penting bagi perusahaan. Karena apa? Jika seorang manajer atau pimpinan perusahaan salah mengambil keputusan mengenai sistem yang akan diterapkan di perusahaan, tentunya hal tersebut akan berdampak berkepanjangan bagi perusahaan yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya terganggunya proses operasional dari perusahaan tersebut. Efek yang ditimbulkan dari pemilihan sistem ini tidak langsung serta-merta dirasakan, namun akan dirasakan secara terus-menerus oleh perusahaan. Jadi tahap ini benar-benar krusial sehingga seorang manajer atau pimpinan perusahaan itu ketika melakukan evaluasi mengenai sistem yang akan diterapkan dalam perusahaan itu harus benar-benar hati-hati supaya nanti tepat dan nantinya akan mendatangkan feedback atau manfaat yang baik bagi perusahaan sehingga profit yang dituju atau yang menjadi tujuan utama perusahaan itu dapat tercapai. Kemudian tujuan dari evaluasi sendiri itu seperti apa sih? Nah, tentunya dilakukan evaluasi di sini itu adalah untuk mengurangi resiko yang kemungkinan terjadi dalam perusahaan ketika terjadi kesalahan dalam pemilihan sistem yang diterapkan dalam perusahaan. Ketika resiko tersebut mampu diminimalisir, tentunya akan berdampak baik bagi perusahaan. Karena apa? Jika semakin kecil resiko, maka perusahaan tersebut akan beroperasi semakin baik lagi. Jadi sehingga tujuan awal dari perusahaan yakni mendapatkan profit itu akan lebih mudah didapatkan. Selain itu juga nantinya ketika perusahaan sudah mengetahui kira-kira resikonya seperti apa yang nantinya dapat terjadi dalam perusahaan tersebut, maka perusahaan pastinya sudah tahu ketika terjadi kejadian seperti ini, terus kemudian nanti cara penanganannya seperti apa. Jadi tindakan-tindakan yang harus dilakukan perusahaan baik secara tindakan preventif ataupun progresif itu sudah dibuat dan direncanakan dengan matang karena analisis risiko itu sudah dilakukan oleh perusahaan pada tahap evaluasi pemilihan sistem ini. Terus kemudian proses evaluasi dan pemilihan sistem itu terdiri dari dua tahap ya teman-teman. Yang pertama melakukan studi kelayakan yang terperinci. Nah, melakukan studi kelayakan yang terperinci. Jadi kira-kira layak apa enggak sih, nanti ada beberapa pembagiannya, nanti bisa teman-teman dengarkan dan saya akan jelaskan. Kemudian yang kedua mengenai melakukan analisis biaya manfaat. Selain tadi yang pertama melakukan studi kelayakan, juga analisis biaya manfaat itu sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama mengenai melakukan studi kelayakan yang terperinci itu terbagi menjadi 4 poin ya teman-teman. Yang pertama kelayakan teknis, catat. Yang kedua kelayakan hukum, yang ketiga kelayakan operasional, dan yang keempat adalah kelayakan jadwal. Jadi ada 4 kelayakan yang menjadi subpoin dari studi kelayakan yang terperinci. Nah, kita akan bahas secara mendetail satu persatu. Kelayakan teknis itu berkaitan dengan kira-kira ketika sebuah perusahaan tersebut menerapkan sistem yang nantinya diputuskan oleh pihak manajemen, itu berkaitan dengan apakah sistem tersebut membutuhkan teknologi baru dalam rangka penerapannya atau bisa menggunakan teknologi yang sudah ada dalam perusahaan. Nah, itu menjadi bahan pokok utama karena apa? Nantinya ketika perusahaan harus mengadakan sebuah teknologi baru, tentunya ini akan menambah biaya, menambah waktu juga pastinya, nanti juga efisiensi dan efektivitas dari operasional perusahaan pastinya akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting tentunya seperti itu. Pokoknya mengenai teknis ini, apakah itu sistem tersebut itu dapat diterapkan secara langsung dengan teknologi yang sudah ada di perusahaan ataupun
harus menggunakan teknologi yang baru. Kemudian yang kedua mengenai kelayakan hukum. Hukum ini nanti berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan ketika sistem tersebut diterapkan dalam perusahaan. Kira-kira perusahaan mampu nggak bertanggung jawab secara hukum kepada pihak yang berwenang atas penerapan sistem tersebut. Nah, itu. Kemudian yang ketiga mengenai kelayakan operasional. Kira-kira operasionalnya kegiatan proses tindakan tersebut, penerapan sistem tersebut itu mampu nggak perusahaan untuk memenuhinya kebutuhannya seperti itu. Terus kemudian kelayakan mengenai jadwal. Jadwal ini berkaitan dengan waktu ya. Kira-kira perusahaan dalam rangka menerapkan sistem tersebut itu efektif apa enggak? Mungkin waktu yang ada dipunyai oleh perusahaan itu cukup apa tidak ketika melakukan penerapan sistem seperti itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai melakukan analisis biaya manfaat. Nah, biaya manfaat ini pastinya teman-teman sudah mengenal biaya dan manfaat. Jadi biaya adalah pengorbanan, sedangkan manfaat adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah mengeluarkan sebuah pengorbanan, yakni berupa biaya. Analisis biaya manfaat itu terdiri dari 3 poin ya teman-teman, 3 poin utama. Yang pertama mengidentifikasi biaya. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat. Terus kemudian yang ketiga, membandingkan biaya dan manfaat. Jadi ada 3 poin yang perlu diingat-ingat. Terus kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai mengidentifikasi biaya. Mengidentifikasi biaya itu berkaitan dengan apa sih? Pastinya dengan berkaitan dengan hal-hal yang komersial atau berkaitan dengan uang ya. Kira-kira biaya yang harus dikeluarkan perusahaan banyak apa enggak, nominalnya berapa, kira-kira perusahaan sanggup apa enggak. Nah, itu berkaitan dengan mengidentifikasi biaya. Terus kemudian mengidentifikasi biaya ini pada subbab ini itu juga terbagi menjadi 2 poin penting. Yang pertama biaya sekali timbul, yang kedua biaya berulang. Nah, biaya sekali timbul adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan ataupun sebuah organisasi yang hanya muncul 1 kali, karena bahasanya sekali timbul ketika menerapkan sistem tersebut. Contohnya apa? Seperti penggandaan teknologi, terus kemudian mengenai perizinan. Nah, pasti kan perizinan kan cuma dilakukan di awal, terus selain itu juga mungkin biaya penerapan sistem tersebut. Nah, pastinya itu juga dikeluarkan 1 kali selama penerapan sistem tersebut. Kemudian yang kedua mengenai biaya yang berulang. Nah, karena berulang berarti mungkin dalam kurun waktu tertentu perusahaan itu harus mengeluarkan biaya tersebut. Nah, contohnya apa? Biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan yang ditimbulkan dari penerapan sistem tersebut. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian kira-kira ketika diidentifikasi ternyata setelah dihitung-hitung kok biayanya mahal. Nah, apakah hal tersebut harus diterapkan di perusahaan? Nah, tentunya bukan serta-merta ketika mahal terus tidak diterapkan, tapi nanti ada teknik analisisnya, dihitung cost and benefitnya. Kira-kira manfaat yang didapatkan itu lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Itu yang jadi penting. Yang pada intinya penerapan sistem ataupun sebuah sistem itu harus mendatangkan manfaat dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, bukannya malah mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Terus kemudian mengenai mengidentifikasi manfaat. Mengidentifikasi manfaat ini berkaitan dengan manfaat yang didapatkan oleh perusahaan. Kira-kira perusahaan akan mendapatkan manfaat nggak dengan adanya penerapan sistem tersebut. Nah, mengidentifikasi manfaat ini terbagi menjadi 2 poin, yakni manfaat berwujud dan manfaat tidak berwujud. Nah, pada intinya manfaat berwujud itu dapat dilihat, didapat dan dirasakan secara fisik, mata indera. Terus kemudian yang tidak berwujud itu bisa dirasakan namun tidak bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya mengenai membandingkan biaya dan manfaat ini pada tahap terakhir mengenai analisis biaya manfaat. Ketika sudah mengetahui biayanya berapa, terus kemudian manfaat yang nantinya akan didapatkan oleh perusahaan ketika menerapkan sistem tersebut itu gimana. Jadi kita bandingkan manfaatnya dengan biayanya, lebih banyakkan mana. Ketika lebih banyak biaya yang dikeluarkan tentunya maka akan lebih baik ketika perusahaan tidak menerapkan sistem tersebut. Namun ketika manfaat yang didapatkan serasa lebih banyak dibandingkan biaya yang dikeluarkan, tentunya